Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Khususnya kasih sayang Allah kepada kita yang telah menjadikan bulan Ramadan bulan yang sangat spesial. Bulan kedekatan antara kita sebagai hamba dengan Allah Sang Pencipta. Selawat beserta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliaulah kita beda bahasa, beda suku, beda bangsa bisa satu dan menyatu dalam keimanan akan Islam yang beliau bawa, dan insya Allah keimanan itu pula yang akan membawa kita kekal kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel YouTube FLP Jawa Timur rahimakumullah, sebagaimana tadi kami singgung bahwa bulan Ramadan merupakan bulan atau media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalamnya ada proses, ada ibadah yang kita kerjakan, dan itu secara langsung bisa dekat dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menjalin kedekatan dengan seseorang, misalnya, biasanya kan kita ya harus bahkan kenal dulu, faham dulu bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bahkan tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Untuk mendapatkan sahabat yang terbaik, ya, bestie istilah anak sekarang, kita kan pasti menjalani proses yang panjang. Dimulai dari kenal tadi, kemudian sampai di titik kita saling suka terhadap apa yang disukai teman kita, yang walaupun sebelumnya dan sebetulnya kita tidak pernah suka hal tersebut, ya, tapi karena sahabat terbaik kita suka, kita jadi ikut suka. Misal yang awalnya tidak pernah suka memancing ikan, misalnya jadi suka memancing. Misal kita yang tidak pernah suka berenang, ya karena sahabat kita aktivitasnya berenang, ya kita jadi ikut senang dan suka berenang, dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalnya sering dialami oleh pasangan suami istri, terutama yang masih baru, ya. Untuk menjalin kedekatan, untuk bisa mengambil simpati, perhatian, dan kasih sayang pasangannya, usahanya akan sangat jelas terlihat. Contoh misalnya, untuk mendapat perhatian sang istri, ya suami akan berusaha dan berupaya sepenuh tenaga semampu yang dia bisa untuk menghadirkan sesuatu yang istrinya sukai. Contoh misalnya istrinya suka warna merah, ya saat dia beli baju untuk istrinya, dia akan membelikan baju warna merah. Istrinya suka bercanda misalnya, ya sang suami akan berusaha untuk di setiap komunikasinya berusaha untuk menghadirkan humor-humor yang meski itu receh, ya untuk mendapat perhatian istrinya. Sebaliknya sang istri supaya dapat perhatian suaminya, kasih sayang suaminya, ya akan berusaha semaksimal mungkin pula. Sang suami misal dia suka nasi goreng, ya istri akan berusaha memasak nasi goreng, ya, walaupun tidak bisa memasak, ya minimal beli nasi goreng untuk disuguhkan ke suaminya. Sang suami suka rendang misalnya, ya akan berusaha untuk menyuguhkan rendang. Nah, hal-hal itu dilakukan atau proses-proses itu dilakukan itu tadi untuk bisa dekat, yang nantinya bisa mendapat perhatian, kasih sayang, dan apapun yang diminta ya akan dilaksanakan. Perintah kita akan dilaksanakan, apapun yang diminta akan dikabulkan, dituruti. Sama dengan bulan Ramadan ini, Allah sebagai pencipta, pemilik segalanya, ya maka secara tidak langsung Allah menjadikan bulan Ramadan itu sebagai media buat kita. Kita tidak perlu riset lagi, tidak
tidak perlu cari tahu lagi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, Muhammad, kata Allah, fa inni qarib, jawablah bahwa sungguh aku dekat. Ingat bahwa ayat ini didahului oleh perintah berpuasa. Kita tahu bahwa Allah merupakan zat yang tidak makan dan tidak minum. Ya, maka untuk bisa dekat dengan zat yang tidak makan dan tidak minum, ya kita harus tidak makan dan tidak minum selama berpuasa. Sebagaimana juga Allah jelaskan tentang sifatnya, salah satunya di ayat kursi, bahwa Allah tidak tidur. Ya, untuk dekat dengan Allah, zat yang tidak tidur, ya maka kita juga harus mengurangi tidur, biar ada kesamaan dalam tanda kutip antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai sang pencipta, sehingga kedekatan itu bisa terjalin. Di surah Al-Ikhlas misalnya, Allah menjelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya, maka untuk dekat dengan zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya maka kita mengurangi di siang hari bulan puasa, tidak melakukan hubungan biologis antara suami dan istri, hubungan yang bisa menghasilkan anak. Jemaah rahimakumullah, sekali lagi ini adalah cara Allah supaya kita dekat dengan Allah. Kemudian nanti apa hadiah dari kedekatan itu? Lanjutan ayatnya, ujibu da'watad da'i. Sebagaimana tadi kita analogikan kepada hubungan suami istri. Kalau sudah dekat, kenal, tahu karakternya, minta apapun akan dikasih. Kalau kita sudah dekat dengan Allah menjalankan puasa, qiyamul lail, tilawah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi sudah Allah jawab, ya kalau kita menjalani proses itu, ya berarti kita sudah dekat dengan Allah. Saat kita dekat dengan Allah, maka jawabannya ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah akan mengabulkan apapun bentuk kemauan atau doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah dekat dengan Allah yang memiliki segalanya. Pemirsa rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya masih ada yang perlu dikupas dari kelanjutan ayat 186 ini. Semoga bisa kita lanjutkan di lain waktu. Saya mohon maaf apabila ada khilaf, baik ucap atau sikap. Semoga bulan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini kualitasnya lebih baik daripada puasa-puasa kita sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.